konversikan bentuk suara kita menjadi bentuk lain, contohnya menjadi sinyal listrik misalnya. Kemudian baru sinyal listrik yang akan diolah di bagian transmitter. Nah, di transmitter ini diolah macam-macam ya, termasuk ada proses modulasi, ada mungkin penguatan atau pengkodean, atau misalnya menambah untuk sistem keamanan jaringannya, misalnya ditambahi keamanan lewat penambahan kode khusus misalnya. Kemudian penguatan, ditambahi amplifier dan lain sebagainya itu di transmitter. Termasuk di transmitter ini akan mengubah bentuk dari sinyal listrik tadi menjadi bentuk lain supaya siap dilewatkan ke kanal transmisi. Nah, dalam hal ini karena kita konteksnya adalah komunikasi wireless, maka sebelum dipancarkan oleh antena, transmitter akan mengubahnya menjadi sinyal elektromagnetik. Kemudian di sini ada antena akan memancarkan sinyal gelombang elektromagnetiknya melewati kanal transmisi, kanal radio, kanal komunikasi, kemudian akan diterima oleh antena penerima, diolah lagi di sisi penerima, di sisi receiver, entah itu didemodulasikan, decoding, error checking, dan lain sebagainya, baru masuk ke transducer output untuk dikembalikan menjadi informasi semula. Misalnya suara ya kembali lagi ke bentuk suara. Karena manusia kan bisanya menikmati lewat suara, bukan listrik gitu ya. Nah, kita pada mata kuliah antena propagasi kan fokusnya di sini, di kanal dan di receiver gitu ya. Di sisi transmitter yang menjadi fokus kita adalah antenanya, kemudian kanal propagasinya, berpropagasinya seperti apa, kemudian di sisi penerima, antena penerimanya. Oke, paham ya sampai sini ya. Sekarang kita masuk ke antenanya. Di sisi pemancar tadi, ya, di sini ada transmitter, sinyal diolah sembarang kalir gitu ya. Setelah itu menjadi sebuah gelombang elektromagnetik. Setelah dikonversikan menjadi gelombang elektromagnetik, di sini diinformasikan sebagai generator gitu ya. Kemudian baru dipancarkan lewat antena. Nah, ini antenanya. Antenanya beragam. Ini contohnya antena guided gitu ya. Jadi bentuknya ada corongnya begitu. Dia sebagai pemandunya, pemandu gelombang elektromagnetiknya mau lewat kemana. Ini lewat ke sini, kemudian melebar seperti corong. Maka bentuk pola radiasinya, jadi ini adalah pola radiasinya. Gambaran pola dari persebaran gelombang elektromagnetiknya gitu ya. Kalau gelombang elektromagnetiknya bentuknya bagaimana Bu? Ya sinyal sinus tadi. Tapi sinyal sinusnya menyebarnya kemana? Nah ini ke sini gitu ya. Jadi ini bentuk persebarannya. Jadi dia akan menyebar sesuai dengan panduan dari antena ini. Karena dia bentuknya seperti corong yang melebar begini ya dia ikut melebar terus. Semakin jauh semakin lebar. Di sini sudah di udara tapi sudah dicetak gitu ya oleh antena ini, bentuknya dibuat melebar begini. Sebaliknya di sisi penerima, jadi ini di sisi penerima ya, ada antena, ada sinyal elektromagnetik yang datang, gitu ya, ini datang, terus masuk ke antena. Nah, dia akan mengikuti bentuk dari antena itu. Karena ini antena corong, dan bentuknya corong terbalik berarti dari lebar dia fokuskan semakin menyempit dan akhirnya lurus, kemudian diolah di receiver gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Dari saya belum ada Bu. Oke. Jadi pola radiasi suatu antena itu adalah suatu bisa dibilang memang pernyataan grafis ya, karena kita menggrafikkan atau menggambarkan suatu sifat dari suatu antena. Radiasinya itu bagaimana
yang terdiri dari dua lempengan, gitu ya, lempengan atas bawah. Dua lempengan ini kemudian dialiri listrik. Kalau pada kapasitor fungsinya adalah menyimpan sebuah muatan listrik, disimpan, baru suatu saat nanti akan dialiri lagi. Contohnya apa? Contohnya di charger HP. Waktu kita ngecas, kita akan memindahkan muatan listrik dari PLN, listriknya PLN ke charger kita. Nah, di dalam charger kita itu ada kapasitor yang fungsinya adalah menyimpan muatan listrik dari PLN tadi, disimpan, setelah penuh baterainya masih disimpan nih, sampai suatu saat kita mau pakai, gitu ya. Ketika kita mau pakai, ini ngecasnya di HP, dari charger masuk ke HP gitu ya. Ditaruh di HP, sehari-hari kita pakai, nah listriknya mengalir. Begitu. Jadi fungsinya adalah menyimpan muatan hingga suatu saat akan dipakai lagi. Tapi dari kapasitor ini kita akan belajar bagaimana sih bentuk medan listrik dan medan magnet itu akan dihasilkan. Jadi berawal dari dua lempengan logam begini yang dialiri listrik. Ya. Ketika dialiri listrik, dua lempengan ini akan memisahkan kutub-kutub listrik menjadi dua bagian. Ada kutub positif, ada kutub negatif. Yang positif kumpul dengan yang positif, negatif kumpul dengan yang negatif. Kalau pada kapasitor berhenti di sini, dia disimpan muatannya di dalam sini, gitu ya. Ini tadi gambarannya, kapasitor yang awal tadi, ini kutub positifnya, ini kutub negatifnya. Kemudian setelah disimpan kan dialiri lagi, dipakai listriknya, gitu ya. Maka dia akan mengalir. Kalau bentuk lempengannya sejajar begini, maka dia mengalirnya dari atas ke bawah, gitu ya. Nah, kalau lempengannya tadi dibuat terbuka, sedikit terbuka begini, ya berarti mengalirnya begini. Nah, kalau dibuatnya terbuka 180 derajat, maka akan membentuk pola. Gitu. Nah, gambaran pola radiasi berangkatnya dari sini. Itu ya. Jadi ada kutub positif dan kutub negatif, kemudian gelombang elektromagnetik dipancarkan dan dia akan membentuk pola ke arah mana pola ini nanti bergerak. Gitu. Jadi kalau pada antena itu seperti ini. Jadi ini misalnya antena sebuah antena omnidireksional yang memancarkan sinyal ke segala arah misalnya. Jadi dia arah sini ke segala arah ya. Jadi ini arah depan juga, arah belakang juga. Gitu. Contohnya kalau kita lihat dari satu sisi maka akan ada sisi kanan kiri. Yang ini seperti gambaran ini tadi ya. Dia bergerak. Kalau ini tanda panahnya dari bawah ke atas ya. Berarti begini. Nah, terus ini akan begini terus. Semakin jauh ya, semakin melebar. Semakin melebar, tapi dengan catatan level dayanya semakin kecil, gitu ya. Semakin dekat dengan antena, dia terfokus, ngumpul ke satu bagian, tapi dayanya besar sekali. Semakin melebar, ya semakin dibagi. Jadi ibaratnya dayanya tadi 10, dengan luasan 1 meter, ya 10 dibagi 1, kan gitu. Semakin lebar dengan luasan 10, ya 10 bagi 10. Jadi ini titik-titiknya 1, ibaratnya seperti itu. Jadi semakin melebar, tapi dayanya juga semakin kecil. Nah, kalau seperti ini ya berarti pola radiasinya ya ke arah sini, gitu ya. Karena melebar ya ada yang ke arah sini, ada yang ke arah bawah. Ini tadi kalau ada arah depan belakang juga sama gambarannya. Gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau ini dianimasikan bergerak, ya. Ini menunjukkan arah radiasi, pola atau bentuk grafis dari radiasi yang menunjukkan ke arah tertentu bergeraknya, gitu ya. Bukan ke atas bawah ternyata ya. Atas bawahnya malah kosong. Ya, jadi pola radiasi adalah pernyataan grafis yang menggambarkan sifat radiasi dari antena sebagai fungsi arah, menunjukkan ke arah mana. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Bu.
Nah, ini salah satu contoh dari bentuk pola radiasi. Misalnya ke arah tertentu gitu ya. Ini antena yang mengarah ke arah tertentu saja, misalnya ke arah atas. Bentuk 3 dimensinya begini. Jadi bukan pipih ya, bukan pipih, tapi bervolume. Gitu. 3 dimensinya seperti ini. Contohnya untuk arah tertentu, misalnya antena Yagi, antena TV. Antena TV kita kan bentuknya begini kan. Nah, ini berarti dia fokus ke arah tertentu, ke arah sini. Ya, ke arah sini. Tapi bentuknya tidak pipih, tidak gepeng ya, tapi bervolume, 3 dimensi begitu. Nah, bagian-bagian dari pola radiasi itu kita beri penamaan dan ada definisinya masing-masing gitu ya. Di bagian ini yang paling besar ini dinamakan dengan main loop atau main beam. Loop utama atau beam utama. Pancaran yang paling utama ke arah sini. Jadi kalau ibaratnya orang nembak ya targetnya harusnya ke arah sini gitu ya. Jadi kalau ini misalnya tembak gitu, mau nembak orang, arahkan sesuai dengan arah antena ini. Misalnya penerimanya atau pemancarnya di sisi sini, kita TV sebagai penerima, stasiun TV-nya di sini ya kita harus nembaknya kita arahkan ke arah stasiun TV itu. Gitu. Ya. Makanya kadang kalau di TV analog, jaringan TV analog, kita kan kebanyakan menggunakan jenis antena direksional ya. Nah, kita pasti punya ketika nonton TV itu ada stasiun-stasiun TV yang jelas banget, jernih gitu ya. Ada juga stasiun-stasiun TV yang burem. Kalau misalnya kita arahkan antena kita ke arah tertentu, kita putar nih. Misalnya lagi nonton JTV gitu ya. Nonton JTV kok burem. Tak arahkan antenanya, tak putar sampai dia jernih. Begitu JTV-nya jernih, lah kok ternyata misalnya antv-nya yang burem gitu ya. Nah, artinya mungkin stasiun TV JTV dan stasiun TV Antv itu punya posisi stasiun TV yang berbeda. Misalnya JTV-nya sebelah sini, Antv-nya sebelah sini. Begitu kamu arahkan ke JTV, ya yang antena Antv kita nggak dapat, misalnya gitu. Begitu. Makanya yang baik adalah bagaimana stasiun TV itu biasanya rata-rata letak antena pemancarnya itu berdekatan, satu area, ibaratnya begitu. Contoh nih ya, di Surabaya itu antara stasiun TV Trans TV, ya Trans TV dan teman-temannya, Setuju, CNN, itu satu area. Ya. Terus TV yang lain misalnya Metro TV, kemudian Antv itu juga satu area dan posisinya antara Trans TV dengan Metro tadi itu masih satu daerah gitu, satu bisa dibilang satu kecamatan gitu ya, daerah Surabaya Barat. Jadi mereka akan secara tidak langsung ya akan ngumpul aja lah di satu daerah gitu. Supaya apa? Supaya ketika penonton di rumah mengarahkan antenanya jelas ke arah itu. Coba bayangkan kalau Trans TV di Surabaya Barat, terus ternyata Metro TV masangnya di Surabaya Selatan, gitu ya, atau masangnya di Sidoarjo. Nah, ini akhirnya nanti penonton di rumah akan memiliki opsi gitu, mau nonton Trans TV yang jernih atau Antv yang jernih, harus pilih salah satu, artinya begitu. Maka secara tidak langsung stasiun-stasiun TV ini sudah tahu sifat karakteristik dari pola radiasi ini, maka mereka akan berdekatan satu area. Jadi supaya penontonnya jelas mengarahkannya ke arah yang mana begitu. Contohnya ya JTV yang pemancarnya agak jauh di daerah Surabaya Selatan kan, daerah Ayani situ. Makanya dia yang akan sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti orang nembak tadi, kalau kita arahkan ke sana ya, maka pancaran utamanya ke arah sini yang paling besar, gitu ya. Kemudian di sisi-sisi yang lain ternyata masih ada
radiasi dari arah antena-antenanya itu ke arah sini, ke arah samping kanan kirinya itu ada ternyata. Namanya adalah side loop. Kalau ini main loop, loop utama, main beam, beam utama. Kalau ini side loop. Side loop ya, atau loop sisi, atau minor loop. Kalau ini main, ini minor. Ya. Ini side loop, ini main loop, gitu ya. Kemudian ada juga yang ke arah belakang, kebalikan dari si main loop ini. Tapi nilainya juga kecil, namanya back loop. Ya, jadi suatu antena itu ternyata ya namanya buatan manusia tidak bisa sempurna. 100% ke arah sini ternyata tidak. Ada sedikit kebocoran di sisi kanan kiri dan belakang. Nah, ini kalau kanan kiri dinamakan side loop, ke belakang dinamakan back loop. Ketiganya termasuk bagian dari minor loop. Jadi bukan loop utama. Jadi jangan berharap stasiun TV yang penonton di rumah dapat dari back loop gitu. Jangan berharap begitu gitu ya. Karena hasilnya juga akan jelek. Karena dia nilainya kecil sekali. Dan yang bagus adalah memang nilainya kecil. Harusnya side loop, back loop ini nilainya kecil. Yang besar ada di sini. Kita utamakan di sini. Jadi sebetulnya yang ideal itu kalau orang bikin antena, pabrik bikin antena ya fokusnya 100% ke arah tertentu saja. Tapi realitanya manusia adalah makhluk yang tidak sempurna gitu ya. Walaupun sudah berusaha membuat sesempurna mungkin tetap tidak bisa gitu. Tetap ada yang meradiasikan ke arah samping dan belakang. Walaupun itu kecil. Nah, sebuah antena yang baik, dikatakan sangat baik suatu antena itu kalau main loop-nya itu sangat besar sekali dibandingkan dengan side loop dan back loop-nya. Jadi main loop-nya itu sangat besar sekali dibandingkan minor loop-nya ini. Gitu. Kalau nilainya hampir sama antara side loop dengan main loop, bagi antena yang tidak bagus. Gitu. Jadi kan teman-teman di sini diminta di praktikum antena propagasi kan membuat antena ya. Nah, nanti ngetesnya begini. Setelah antenanya jadi, kalian coba memancarkan antena boleh gitu ya. Beli saja pemancar radio yang murah-murah ya. Mungkin 100 ribuan sudah ada. Kalian pancarkan menggunakan antena kalian. Terus di sisi penerima juga begitu, coba diterima. Kalau sama nilainya di semua sisi, padahal kalian harusnya membuat antena direksional, berarti antenanya kurang bagus. Main loop-nya hampir sama besarnya dengan side loop dan back loop. Nah, yang bagus bagaimana? Yang bagus adalah fokus di satu sisi yang lebih besar. Yang lainnya itu nilainya kecil. Gitu. Oke, jadi itu tadi ada beam utama atau main beam atau disebut juga dengan main loop adalah pancaran utama dari pola radiasi suatu antena. Ya. Kemudian ada loop kecil atau minor loops yang terdiri side loop dan back loop. Nah, ini adalah pancaran kecil selain pancaran utama. Jadi ada side loop dan back loop. Side loop sendiri adalah pancaran kecil yang dekat dengan pancaran utama di sisi kanan kirinya. Back loop adalah pancaran kecil yang letaknya berlawanan arah dengan pancaran utama. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya half power point. Yaitu titik dari pancaran utama yang nilainya adalah separuh dari nilai maksimumnya. Jadi, ini kan main loop-nya nih. Kita ambil nilai separuhnya atau minus 3 dB-nya. Minus 3 dB. Kalau di sini ini 0 dB, semakin menuju ke titik pusat itu semakin berkurang. Kita kurangi minus 3 dB. Ketemu minus 3 dB-nya, nah ini maka besarnya adalah separuh dari power total. Nah, ini namanya half power point. Kemudian kalau kita ingin tahu arah pola radiasinya itu kemana nantinya, kita tarik garis dari pusat ke titik half power point ini, terus kita tarik lagi lurus. Ini tarik garis lurus menggunakan penggaris. Yang ini juga begitu, menggunakan penggaris. Maka kita akan ketemu
half power beamwidth-nya di sini. Dia akan memancar begini kan, ini kalau ditarik lurus lagi kan begini kan, melebar. Tadi kan bentuknya melebar. Melebarnya seperti apa ya? Ini mengikuti batas half power beamwidth-nya. Gitu ya. Half power beamwidth adalah lebar yang memisahkan dua titik setengah daya pada pancaran utama pola radiasi. Supaya kita tahu arahnya itu batasannya sampai mana. Lebar sudutnya seberapa besarannya gitu ya. Berapa derajat. Nah, itu ditarik dari half power point minus 3 dB tadi. Kita tarik garis lurus. Gitu. Kemudian ada yang namanya front to back ratio. Front to back ratio ini adalah perbandingan antara daya maksimum yang dipancarkan oleh main loop dibandingkan dengan back loop. Jadi front to back ratio. Front to back ratio adalah perbandingan antara main loop ini dibandingkan dengan back loop-nya yang ini. Jadi ini dibagi ini. Yang bagus yang bagaimana, Bu? Yang bagus adalah kalau ini dibagi ini, nilainya semakin besar, misalnya 10 dibagi 1. Nilainya kan 10 ya. Ini nilainya 10, ini 1. 10 dibagi 1 sama, kalau 10 dibagi 5, misalnya nilainya 5. Kalau 10 bagi 1 kan 10. Kalau 10 dibagi 5 sama dengan 2. Maka yang bagus yang mana? Kalau antena A adalah 10 dibagi 1, antena B 10 dibagi 5, maka yang bagus adalah yang A apa yang B? Kalau front end rasionya yang satu nilainya 10, antena A, sementara yang B front end rasionya adalah 2, maka yang bagus adalah yang bernilai 10. Artinya apa? Perbandingan antara main loop dan back loop-nya itu sangat jauh. Artinya main loop-nya sangat besar sekali, back loop-nya sangat kecil. Maka kayak orang nembak tadi, fokusnya semakin fokus ke sini. Tapi kalau antena B, main loop-nya 10, back loop-nya itu 5, nilai separuhnya sendiri, maka ada bagian besar juga yang nembak ke arah belakang. Maka dia tidak fokus gitu ya, antenanya tidak fokus. Harusnya targetnya kan di sini. Gitu. Jadi front back ratio ini semakin besar nilainya semakin bagus antenanya. Bisa dikatakan antenanya semakin bagus. Gitu ya. Terus selain front back ratio juga ada cross polarization ratio. Nah, ini apa? Perbandingan antara daya saat antena menerima gelombang dengan polarisasi vertikal dibandingkan dengan daya ketika antena menerima dengan polarisasi horizontal. Jadi kita balik lagi ke sini. Ini memang antena ada, ini ya, antena itu punya arah pola radiasi ke arah sana. Jangan lupa antena itu juga punya arah polarisasi. Ada dua jenis, vertikal atau horizontal. Gitu ya. Nah, cross polarization tadi adalah perbandingan. Kalau antena ini tadi kita atur vertikal, nilainya berapa. Terus kalau kita buat horizontal, nilainya berapa. Yang bagus adalah yang nilainya besar perbandingannya. Jadi antara polarisasi vertikal itu berbanding tegak lurus dengan horizontal kan gitu. Idealnya kan vertikal berbanding lurus dengan horizontal kan. Ini gambarannya yang tadi ya. Polarisasi vertikal itu sebaiknya berbanding tegak lurus dengan horizontal. Kalau antena ini speknya adalah polarisasi vertikal, maka harusnya horizontalnya 0. Gitu ya. Jadi semakin besar nilai perbandingannya semakin bagus. Tapi kalau semakin kecil nilainya, berarti antenanya nggak jelas ya, polarisasinya vertikal atau horizontal. Gitu. Oke, ini sudah. Terus kita masuk ke bagian pola radiasi antena sudah. Sekarang kita masuk ke penamaan antena. Kalau di
penamaannya berdasarkan sudut derajat pancaran utama terhadap bidang antena, maka ada 3 jenis ini. Antena broadside, antena end-fire, dan antena intermediate. Antena broadside, kalau ini bidang antenanya, terus memancarkannya tegak lurus 90 derajat. Namanya antena broadside. Contohnya ya antena TV di rumah kita gitu ya. Kemudian ada antena end-fire. Antena end-fire ini kalau arah pancarannya itu sejajar dengan bidang antena. Ini bidang antenanya dia sejajar. Namanya antena end-fire. Terus ada juga antena intermediate. Antena intermediate ini kalau arah pancaran utamanya membentuk sudut tertentu, tapi tidak sampai tegak lurus, tapi juga tidak sejajar. Jadi di antaranya, gitu ya. Ini contohnya antena parabola misalnya. Di parabola itu ada sifat memantulkan gelombang yang datang, baru dia masuk ke bidang antena. Jadi ada sifat memantulkan, jadi ada sudut, membentuk sudut tertentu. Nah ini contohnya ya. Antena parabola. Parabola itu kan mesti ada lempengan, apa namanya, yang membentuk cekungan gitu ya, bulat cekung gitu kan. Terus sebetulnya bagian transmitter atau receivernya itu di arah sini, bukan di bagian lempengan cekung ini tadi. Transmitter atau receivernya di sebelah sini. Jadi ada antena yang datang, dia kumpulkan semua lewat cekungan tadi, dikumpulkan menjadi satu, terus dipantulkan ke transmitter. Jadi kalau yang begini bentuknya, maka ini termasuk antena intermediate tadi. Karena arahnya tidak 90 derajat terhadap transmitter atau receivernya gitu ya. Nah, kalau kalian membuat antena wajan bolik, nah itu salah satu bentuk dari antena parabola sederhana sebetulnya ya. Jadi nanti silahkan setelah dibuat dianalisa gitu, kira-kira bagaimana antena yang kalian buat. Termasuk contoh lain adalah antena radar. Kalau kalian lihat antena radar itu juga ada penampang cekungnya gitu ya, tapi bentuknya begini. Jadi dia akan dikumpulkan terus tegak lurus dengan ini dipantulkannya tegak lurus nih. Artinya transmitter atau receivernya itu sejajar dengan arah kedatangan sinyal. Ini kan transmitter receivernya sejajar dengan arah kedatangan sinyal. Maka ini termasuk jenis antena end-fire. Karena berimpitan ya, ini tadi ya. Ini bidang antenanya atau transmitter atau receivernya, terus sinyalnya datangnya berimpitan. Nah, sama seperti ini, transmitter receivernya sinyalnya datang berimpitan. Karena ada fungsi pemantul di sini. Tidak tegak lurus. Kalau tegak lurus nggak pakai ini arahnya terbalik ke arah sana, baru itu tegak lurus. Ini enggak, ini tidak tegak lurus. Sinyalnya dipantulkan dulu, dimasukkan semua ke sini, ke bagian pemantulnya ini, baru dimasukkan ke sini. Kemudian jenis antena berdasarkan arah pola radiasi. Kita bisa golongkan secara umum, secara garis besar, itu menjadi 2, yaitu antena direksional dan antena omnidireksional. Kalau antena direksional berarti dia mempunyai arah atau pola ke arah tertentu, satu arah saja, ke arah tertentu. Contohnya ini ya, ke arah tertentu. Kalau yang lainnya ini adalah minor loops, ya, bukan target utama kita, gitu ya. Target utamanya ada di sini. Nah, minor loops ini bisa lebih dari 3 ya. Kalau tadi kan ada side loop 2 tambah back loop 1, ternyata bisa lebih dari 3 gitu. Tapi intinya adalah harus kecil nilainya, jangan sampai sama dengan nilai ini gitu ya. Karena nanti dia tidak berfungsi lagi sebagai antena direksional. Kemudian tadi kalau diambil half power point-nya di titik ini minus 3 dB, kemudian kita tarik garis lurus dari pusat, ya, ketemu namanya half power
beam width-nya, sudutnya berapa derajat besarnya, terus kan bentuk lengkungan begini kan radiasinya. Nah, semakin jauh dia akan semakin kecil nilai powernya. Semakin mendekati pusat dia terfokus, makin besar nilainya karena fokus. Nah, warna ini menunjukkan nilai dari besaran dayanya tadi. Biru ini menunjukkan nilai daya yang sangat besar. Ya, semakin ke arah sini biru muda semakin kecil nilainya, hijau makin kecil lagi, kuning makin kecil lagi. Jadi semakin jauh posisi antena pemancar dengan antena penerima, maka sinyal yang diterima oleh antena penerima ya semakin kecil. Itu pada hakikatnya begitu. Karena secara alamiah ya dia daya pancarnya ya semakin kecil karena semakin tersebar ke segala arah ini. Oke, gitu ya. Kemudian pola radiasi antena ini bisa kita lihat dari dua sisi, yaitu dari side loop dan side view dan top view. Ini kurang tepat top view-nya. Jadi kalau side view ya gambarannya begini gitu ya. Ini dilihat dari side view. Ada dari sisi samping kelihatan ada bentar saya coba pakai gambar yang 3 dimensi ya. Nah ini. Jadi sinyal itu kan sebetulnya pola radiasinya kalau kita grafikkan itu berbentuk 3 dimensi, bukan dia 2 dimensi ya, bukan gepeng ya, tapi 3 dimensi seperti ini. Nah, ini kalau mau kita gambarkan menjadi gambaran 2 dimensi, ini kan grafik 3 dimensi nih, karena bisa kita lihat dari atas bentuknya begini, kalau samping cembung gitu ya, seperti apa bentuk rudal gitu ya. Kalau kita mau gambarkan ke dalam bentuk gambar grafis 2 dimensi di atas kertas, maka ada 2 cara penglihatan. Yang pertama side view, kalau kita lihat dari sisi samping, ya, ini misal sinyalnya, terus kita lihat dari sisi sini, ini orangnya berdiri di sini, ibaratnya begitu ya, orangnya berdiri di sini, maka yang kelihatan bentuknya seperti apa? Seperti ini. Ya, yang tertangkap adalah oh ada cekungan di sini, terus ada side loop-nya, gitu. Kemudian selain side view yang dilihat dari sisi sini, dalam grafis biasanya ada 2 gambaran, sisi samping dan sisi atas, top view. Top view berarti melihatnya dari arah sini, dari atas. Kalau dari atas yang kelihatan bagaimana? Apakah begini juga? Coba sambil teman-teman imajinasikan ya. Bayangkan ada bentuk 3 dimensi seperti ini, seperti rudal. Kalau kalian melihatnya dari sisi samping, bentuknya akan begini, ya kan? Tapi kalau kalian melihatnya dari sisi atas, dari rudal itu, apa yang terlihat? Yang terlihat itu hanya lingkaran begini. Ya. Jadi kalau dari sisi samping kelihatannya begini. Jadi ini gambaran grafis 2 dimensinya ya. Side view-nya itu begini, seperti rudal tadi. Nah, ini kok pipih. Nah, pipih atau cembungnya tergantung dari nilainya itu tadi. Kalau bentuk 3 dimensinya adalah rudal yang agak cembung, yang gendut, ya ini juga pasti akan kelihatan gendut main loop-nya. Tapi kalau rudal yang krempeng gitu ya, yang kurus ya, ini bentuknya juga akan kelihatan kurus. Gitu. Kemudian kalau top view-nya kita lihat dari atas, maka ya kelihatannya hanya bulat saja. Ya, bayangkan yang bentuk ini tadi, kalian lihat dari arah atas, lihat dari arah sini. Ya, yang kelihatan hanya bulat, bagian bulatan merah ini aja, ya, sampai diameter terbesarnya. Bulatannya kecil besarnya tergantung apa? Ya tergantung diameter dari pola radiasi ini. Semakin gendut dia, maka bulat yang kita lihat dari atas bulatnya makin besar diameternya. Semakin kurus dia, maka kita lihat dari atas bentuknya bulat tapi kecil.
makin kecil, gitu ya. Jadi yang pertama kita sudah mengenal ada pola radiasi namanya direksional. Direksional berarti fokusnya ke arah tertentu saja gitu ya. Kalau dilihat dari penapan samping begini, kalau dilihat dari penapan atas seperti ini. Terus jenis yang kedua adalah pola omnidireksional. Omnidireksional ini berarti arahnya ke segala arah. Omni. Contohnya kalau direksional tadi antena TV, kalau omnidireksional contohnya antena WiFi. Bayangkan ini antena WiFi-nya kan tegak lurus begini, hitam lurus gitu ya, hitam panjang gitu. Kemudian karena sifatnya adalah memancarkan radiasi ke segala arah, maka kalau digambarkan bentuknya itu begini. Seperti donat. Donat yang bolong tengahnya gitu ya. Donat yang bolong tengahnya. Tidak ada yang ke atas dan juga tidak ada yang ke bawah gitu ya. Adanya agak menyamping. Kalau menyamping ada, tapi kalau ke atas 100% tidak ada. Bentuknya seperti donat begini. Warna ini menunjukkan level powernya. Semakin biru tua semakin besar nilai dayanya gitu ya. Semakin biru muda makin kecil, hijau makin kecil, kuning makin kecil, merah makin kecil. Jadi semakin jauh ya daya pancarnya makin kecil gitu. Oke. Sama kalau kita awalnya pola radiasi itu bentuknya kan 3 dimensi ya. Tapi bagaimana kita mau menggambarkan ke dalam bentuk grafis di atas kertas 2 dimensi, maka ada 2 view. Side view dilihat dari samping dan top view. Oke. Kalau side view apa yang terlihat dari sisi samping ini? Coba bayangkan. Kalau dari sisi atas, oke, yang kelihatan bulat, gampang ya. Yang kelihatan kan bulat, seperti bulatnya donat, gitu kan. Tapi kalau side view, apa yang terlihat? Kalau side view, karena kita sejajar dengan si posisi sumbu Z ini, sejajar dengan posisi antenanya, maka seakan-akan ini kan terbagi. Bagian depan tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah sisi samping melenduknya donat yang ini sama melenduknya donat yang sebelah situ. Kalau posisi kita di sebelah sini. Ya, bisa bayangkan. Kita melihat dari sisi sini, maka bagian depan kan tidak terlihat karena sejajar dengan kita. Yang kelihatan adalah sisi sini. Sisi yang ini, ya, sama sisi yang sebelah situ. Jadi kalau dilihat dari samping, seakan-akan bentuknya itu ada loop kanan kirinya begini. Karena bagian yang depan kan nggak bisa digambarkan, nggak bisa terlihat di bagian kita. Bagian belakang juga sama, nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah sisi kanan kirinya. Jadi kalau omnidireksional, tampak atasnya itu begini, tampak sampingnya seperti ini. Yang kelihatan adalah sisi kanan kiri, karena kita sejajar dengan bagian sisi depannya. Gitu. Nah, contohnya ini antena WiFi ya. Kalau kita lihat dari atas ya bentuknya bulat begini saja. Titik hitam ini antenanya gitu ya. Kalau dilihat dari sisi samping begini bentuknya. Karena yang bagian depan dan belakang nggak kelihatan sama kita karena sejajar dengan kita. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Halo, teman-teman. Kok enggak nyaut? Masih ada orang enggak ini di sini? Saya belum ada. Oh, enggak ada. Oke, berarti berikutnya masuk ke tugas ya. Di tugas ini
Akan Anda cari contoh antenanya. Contoh antenanya dari apa jenis antena. Antena tradisional. Yang kedua, antena omni. Akan gambar atau foto antenanya, terus gambar pola radiasi videonya ya, gambar pola radiasi dua dimensinya. Nah, dimensi ini berarti side view dan top view. Dan orientasi polarisasi tersebut. Tugasnya teman-teman silakan mencari, masing-masing anak tidak boleh sama gitu ya. Antena direksional satu saja, misalnya tadi antena TV analog yang spesifik ya speknya. TV-nya TV apa? Analog apa digital, apa TV kabel, apa TV parabola. Harus spesifik supaya apa? Supaya teman-teman yang lain kebagian jenis antenanya gitu. Kalau hanya antena TV kan luas, antena TV apa gitu ya. Jadi pilih satu jenis, antena direksional contohnya apa, omnidireksional contohnya apa. Terus masing-masing jenis tadi, cari gambar foto antenanya, terus coba cari juga gambar pola radiasi 3D-nya bagaimana, gambar pola radiasi dua dimensinya bagaimana, kalau dilihat dari side view dan top view, dan orientasi polarisasi antenanya seperti apa. Gitu. Jadi tugasnya sampai di sini saja, kira-kira ya. Ada pertanyaan? Dari saya tidak ada, Bu. Lupa belum saya buka. Ya, ada pertanyaan? Dari saya tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada ya sudah, kuliahnya sampai di sini. Presensinya sudah saya buka.